Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Salam jumpa kembali lewat renungan harian. Dan renungan harian hari ini saya ambil dan mari kita akan lihat bersama-sama dalam surat Yohanes yang ketiga. Pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja." Berbahagialah kita semua yang membaca, mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya, dan kita yang mau mempraktekkan, melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana supaya roh kita itu tetap sehat atau jiwa kita tetap sehat dan kuat? Yang pertama, ketika kita dekat dengan Tuhan. Artinya begini, orang yang paling malang atau orang yang paling menderita di dalam dunia ini, yaitu ketika hidup kita itu jauh dengan Tuhan. Sebab dalam kehidupan kita manusia, dalam hidup ini sesungguhnya ada satu kekosongan, dan kekosongan itu tidak dapat diisi dengan materi-materi, tidak dapat diisi atau dapat dipuaskan dengan harta atau kekayaan kita, tidak dapat diisi dengan jabatan atau terkenalnya kita. Melainkan kekosongan yang ada di dalam hidup kita ini hanya dapat diisi dengan kehadiran Yesus Kristus. Sebab dalam Injil Yohanes firman Tuhan berkata bahwa orang-orang yang hidup di luar Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan ada contoh dari Raja Daud. Itu kita akan baca dalam Mazmur 62 ayatnya yang kedua. "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku." Puji Tuhan, ternyata ketenangan seorang raja yang bernama Raja Daud adalah hanya karena kedekatannya dia dengan Tuhan. Sebab sebelumnya Daud ini pernah merasa cemas. Daud ini pernah merasa takut. Bahkan Daud ini pernah alami pura-pura gila saat ia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Yang kedua, dapat kendalikan dirimu sendiri. Baca Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-32. Yaitu orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi orang-orang yang dapat mengendalikan dirinya sendiri adalah seperti seorang pahlawan merebut kota. Tetapi sebaliknya, dalam Amsal pasal 25 ayatnya yang ke-28 berkata, orang yang tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi pesan firman Tuhan buat kita semua hari ini, supaya tubuh kita baik-baik saja, begitu juga roh dan jiwa kita baik-baik saja. Maka firman Tuhan memberikan satu jalan keluar, satu jawaban, yaitu dekat terus dengan Tuhan dan kendalikanlah dirimu sendiri. Dan janji Tuhan akan jadi bagian buat saya dan buat saudara
Sebab janji Tuhan itu ya dan amin.